Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Halo RRI edisi pagi hari ini. Pendengar RRI seperti biasa di acara Halo RRI kami memberikan ruang untuk Anda yang mau berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga line WhatsApp. Jika Anda mengalami atau menemukan persoalan terkait dengan pelayanan publik, jangan ragu untuk menyampaikan kepada kami, baik itu menyangkut layanan listrik, air bersih, pengelolaan sampah, kondisi jalan maupun berbagai kepentingan masyarakat lainnya. Silakan sampaikan kepada kami melalui program acara Halo RRI. Kami membuka layanan melalui sambungan telepon dan juga WhatsApp di 0821 445111957 dan juga di 0821 3878 8786. Partisipasi Anda sangat berarti karena setiap aduan yang masuk akan kami tindak lanjuti pendengar dengan menghadirkan pihak terkait agar masyarakat bisa memperoleh informasi klarifikasi maupun solusi sesuai dengan persoalan yang disampaikan. Kami nantikan partisipasi Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Genggaman tanganmu tenangkan hatiku. Tatapan matamu cerminkan 1000 harapan pada diriku. Baru saja seminggu aku kenal dirimu. Masih belum saatnya kita pikirkan future kita bersama. Baby, 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 take it easy. Ku tak mau kau tergesa-gesa untuk katakan cinta. Ku tak mau kau terlalu cepat untuk beri aku semua. Ku tak mau kau tergesa-gesa untuk katakan cinta. Ku tak mau kau terlalu cepat untuk beri aku semua.
about a thing. Forget money, shit, and all the bling bling. Go ride with me, go down with me, believe in me. Yeah. Cinta dilihat dengan mata, tapi rasakan apa yang tak kasat mata. Take it easy, yeah. Forget about the people say what. Santai dulu dong. Ku tak mau kau tergesa-gesa untuk katakan cinta. Sadadanya dong. Ku tak mau kau terlalu cepat untuk beri aku semua. From the front to the back and side to side. Come on. Ku tak mau kau tergesa-gesa untuk katakan cinta. Ride with me. Ku tak mau kau terlalu cepat untuk beri aku semua. Dream with me. Believe in me. La 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 Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama. Anda masih bersama Florata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di acara Halo RRI ya, untuk edisi hari ini 7 Agustus 2026. Masih bersama saya Christine, operator studio Budi Bugu, pengarah acara Nikolaus Makumeli, dan juga gatekeeper ada Putri Hutami. Dan pagi ini sudah ada yang bergabung ya di line WhatsApp yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Selamat pagi Pro 1 RRI ND. Melalui acara Halo RRI kami sampaikan keluhan di mana sering terjadinya kecelakaan laut atau peristiwa tenggelam di Pantai Bita beberapa waktu terakhir ini, serta adanya kemunculan buaya di sekitaran pantai yang berada di wilayah Kelurahan Mautapaga. Sebagai warga, kami berharap agar pemerintah setempat perlu memasang papan peringatan bagi para pengunjung agar kejadian tenggelam di lokasi tersebut tidak terulang kembali dan meresahkan warga. Demikian, semoga ditanggapi oleh pihak terkait. Dari Ibu Reni yang ada di Mautapaga, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Ibu Reni yang ada di Kelurahan Mautapaga. Nanti kami akan mencoba menghubungi Lurah Kelurahan dari Mautapaga, Kecamatan ND Timur, untuk mencarikan solusi tindak lanjut seperti apa yang dilakukan pemerintah setempat untuk menangani berbagai peristiwa agar tidak terjadi lagi. Tadi dikeluhkan terkait dengan beberapa waktu lalu yang kemunculan buaya ya secara tiba-tiba di sekitaran pantai, kemudian juga terkait dengan tenggelamnya
seorang remaja di Pantai Bita. Jadi dua masalah yang akan ditindaklanjuti oleh Lurah Mautapaga yang akan kami hubungi sesaat lagi. Dan kami juga buka line interaksi kembali untuk Anda yang mau kembali bergabung. Silakan di line WhatsApp di 0821 3878 8786 dan juga di line telepon kami di 0821 44511957. Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku. Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik? Pendengar program Satu dimanapun Anda berada, selamat pagi juga untuk yang baru saja bergabung bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Satu keluhan yang sudah masuk ya dari Ibu Rini yang ada di Mautapaga Ende, Kecamatan Ende Timur, yang mengeluhkan ya beberapa hari lalu terjadi tenggelamnya seorang anak muda di Pantai Bita Beach Ende, kemudian juga munculnya buaya yang secara tiba-tiba di sekitar Pantai Mautapaga. Dan ini sangat diharapkan dari Ibu Rini untuk pemerintah setempat ya untuk mengeluarkan papan pengumuman, memasang papan pengumuman di tempat-tempat kejadian dan berharap hal tersebut tidak terjadi lagi. Dan terkait dengan hal ini, bagaimana tanggapan dari Lurah Mautapaga, Bapak Venantius Angi yang sudah kami hubungi pagi hari ini? Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi untuk pemirsa RRI di mana saja berada. Salam sehat selalu. Baik, salam sehat Pak Lurah. Ini ada aduan ya dari warga Bapak, Ibu Rini, yang mengeluhkan terkait dengan munculnya buaya secara tiba-tiba di pantai Mautapaga, kemudian tenggelamnya seorang anak muda yang terjadi beberapa waktu lalu di Pantai Bita Beach Ende. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi kasus tenggelam di Pantai Bita nih, Pak Lurah? Baik, untuk semua pemirsa RRI di mana saja berada, berkaitan dengan yang pertama saya terima kasih dulu untuk Ibu Rini yang telah menyampaikan keluhannya. Tentu yang pertama berkaitan dengan tenggelam, seperti kita tahu bersama bahwa kasusnya terjadi di minggu ketiga di bulan Juli yang kemarin. Setelah penelusuran kami di lokasi bersama dengan beberapa warga dan Babin Katimas Kelurahan, ternyata ada aktivitas sekitar 4 orang pemuda yang melakukan aktivitas, dan tentunya pemuda ini berasal dari luar Kelurahan Mautapaga, artinya dari domisilinya dari Kecamatan Dori. Mereka melakukan aktivitas sekitar jam 5. Dan tentunya aktivitas jam seperti itu sangat merugikan mereka, karena jam-jam itu tidak ada lagi aktivitas warga di sekitar itu. Dan saya harapkan tentunya yang masyarakat dari luar yang belum mengenal secara pasti karakter Pantai Bita ini, supaya kita bisa pelajari. Karena berbicara pantai, kaitan eratnya dengan laut. Karena kita tahu bersama bahwa berbicara tentang Laut Sawu, itu kondisi fisiknya itu sangat dalam. Sangat dalam, dan dasar perairannya itu dengan ombak yang bergelombang. Ini menjadi perhatian juga. Sehingga kita hindari aktivitas-aktivitas di jam-jam sekitar jam 5 lewat itu. Mungkin itu yang pertama. Baik, Pak Lurah, untuk menghindari agar hal ini tidak terjadi, sejauh mana tindak lanjut dari Pak Lurah untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa memasang papan peringatan atau rambu keselamatan di kawasan Pantai Bita nih, Pak Lurah? Ya, baik, berkaitan dengan himbauan ini, memang kami dalam beberapa kegiatan
uh, rapat koordinasi yang melibatkan RT, RW, dan stakeholder yang ada di Kelurahan Matbaga. Tentunya ajakan-ajakan dan himbauan selalu kami sampaikan. Yang pertama, berajakan untuk selalu ketika ada aktivitas di pantai, untuk selalu mengawasi anak-anak, mematuhi batas aman, berenang, dan tidak berenang terlalu ke tengah laut. Mewaspadai arus balik dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan himbauan-himbauan tetap atau kami lakukan berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas di pantai. Yang pertama untuk orang tua supaya bisa mengawasi anak-anak. Yang berikutnya supaya bisa mematuhi batas aman, supaya jangan berenang terlalu ke dalam dari area yang telah ditentukan. Yang berikutnya waspada juga berkaitan dengan arus air. Hindari mandi terlalu ke dalam karena ada potensi arus pecah yang sangat berbahaya. Dan tentunya himbauan-himbauan ini terus kami lakukan. Baik, ini terkait dengan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak kelurahan ya kepada masyarakat. Dan sangat diharapkan dari Ibu Rini ada papan pengawasan ya seperti itu yang harus ada di sekitar pantai. Ini tanggapannya seperti apa? Apakah sudah direncanakan atau ya akan dilaksanakan dalam waktu dekat nih Pak Lurah? Baik, berkaitan dengan papan himbauan ini, telah kami untuk sementara berupa pelang belum kami lakukan pemasangan. Dan tentunya ke depan menjadi harapan kita bersama bahwa pemerintah kelurahan akan melaksanakan, mungkin dalam waktu dekat akan kami kondisikan situasi di sekitar kondisi di sepanjang pantai. Dan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rini berkaitan dengan persoalan buaya, itu mungkin kejadian terakhir kemarin di sekitar bulan Januari dan Februari kemarin, sehingga kami sudah koordinasi dengan Babin Kantimas dan pihak kepolisian desa ini dan sudah melakukan pelang untuk masyarakat dapat mengetahui secara umum untuk menghindari aktivitas-aktivitas di sekitar pantai. Dan tentunya berkaitan dengan pelang, baik berkaitan dengan persoalan buaya yang ada di Kelurahan Matbaga dan berkaitan dengan ajakan atau himbauan untuk masyarakat yang beraktivitas di sepanjang Pantai Bita Beach. Tentunya kami pemerintah kelurahan tentunya menghargai masukan-masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat dan akan kami tindak lanjuti dengan pemasangan pelang di sekitar area Pantai Bita Beach. Baik, Pak Lurah, ini boleh tahu yang kemunculan buaya yang secara tiba-tiba di sekitar pantai ini tepatnya di daerah mana nih Pak? Arahnya kemana? Biar masyarakat ini ingin tahu ya seperti apa agar bisa mengantisipasi tidak terjadi hal yang serupa ke depannya Pak Lurah. Baik, berkait dengan titik keberadaan buaya, yang pertama bahwa ketika kita menuju ke akses atau wilayah titik buaya, ada beberapa akses yang bisa kita lalui. Yang pertama masuk lewat Bita Beach, yang kedua lewat PLTD. Berkaitan dengan posisi buaya, kalau kita lihat, itu areanya berada di sekitar Hotel Global View, arah PLTD. Di situ ada yang namanya Nangawitu. Dan ini yang sering masyarakat biasa lihat ada aktivitas buaya. Tapi biasanya kemunculan buaya ini biasanya tidak utuh, artinya biasanya hanya kepalanya atau ekornya. Dia hanya aktivitas di sekitar muara karena di sekitar itu juga ada muaranya. Jadi Muara Nangawitu itu salah satu view yang indah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Ende seperti itu. Jadi di pusat itu ya Pak Lurah ya tempatnya kemunculan buaya begitu ya. Iya. Oke, ini sangat dianjurkan untuk bisa memasang papan keselamatan saat masyarakat ingin berkunjung ke sana atau melakukan aktivitas di sekitar pantai begitu ya Pak Lurah. Iya.
Baik, apa yang menjadi harapan Anda Pak Lurah, himbauan untuk masyarakat Mauta Paga dan secara umumnya agar tetap mengutamakan keselamatan saat mengunjungi tempat-tempat yang ada di sekitar Pantai Bita dan sepanjang Pantai Mauta Paga nih Pak, silakan. Baik, untuk saya mengajak semua masyarakat yang melakukan aktivitas di sepanjang Pantai Bita Beach, baik kelompok maupun keluarga, supaya bisa mengawasi anak-anak di saat bermain. Yang kedua, kita perlu mengetahui juga batas aman untuk anak-anak berenang dan berenang tidak terlalu ke tengah lautan. Dan yang berikutnya harus mewaspadai arus balik, karena kita tahu bahwa Laut Sawu, kondisi Laut Sawu itu gelombang atau ombaknya sangat berbahaya. Dan tentunya kami pemerintah kelurahan juga menghimbau kepada kita semua, yang pertama berkaitan dengan untuk orang tua ketika melakukan aktivitas di pantai, supaya dapat mengawasi anak-anak, selalu dampingi dan bermain dengan buah hati pada area yang aman, artinya di tepi pantai. Yang berikutnya juga harus mewaspadai arus laut, hindari mandi terlalu ke dalam karena akan potensi arus yang berbahaya. Jadi mungkin itu saja, dan berikutnya hindari aktivitas-aktivitas di saat jam-jam tertentu. Artinya aktivitas mungkin kita lakukan mungkin di bawah jam 5, karena saat itu aktivitas masyarakat masih ada. Baik. Baik Pak Lurah, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Venantius Anggi sebagai Lurah Mauta Paga yang sudah menanggapi ya keluhan masukan dari warga masyarakat Mauta Paga, Ibu Reni, dan terkait dengan kemunculan buaya yang secara tiba-tiba yang terjadi di sekitar Pantai Mauta Paga, tepatnya di Nangawitu ya, ada muara dan juga tenggelamnya seorang pemuda di Pantai Bita. Ini menjadi pengawasannya dari orang tua yang paling penting untuk anak-anak ya, memberikan edukasi kepada anak-anak ketika ingin ke pantai harus perlu diawasi dan disesuaikan dengan jam. Jangan lebih dari jam 5, jam 6 ya. Ini itu suasana sudah sepi ya pendengar RRI. Jadi adanya aktivitas masyarakat di pantai di atas jam 3 atau jam 2 seperti itu. Selain itu juga dari pemerintah setempat akan tindak lanjut terkait dengan papan keselamatan yang akan dipasang di sepanjang di Pantai Bita dan juga di beberapa tempat kemunculan menjadi kerawanan bagi masyarakat yang akan berkunjung ke Pantai Mauta Paga. Dan pendengar, sudah ada solusi yang disampaikan kepada masyarakat Mauta Paga dan juga pendengar yang ingin berkunjung ke Pantai Bita. Harus waspada, harus tetap budayakan keselamatan, itu yang paling penting saat melakukan aktivitas di Pantai Bita. Kami juga undang Anda kembali untuk memberikan aduan, masukan, apresiasi Anda di acara Halo RRI, baik di line telepon dan juga line WhatsApp yang masih terus kami buka untuk Anda, pendengar RRI. Kita ke lagu dulu ya, kembali kami akan menghibur Anda dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dari Pasto dengan Sahabat Sejati. Perlu lagi kau sembunyi di sana dalam gelap dan sepi harimu. Aku di sini kan
sepi, dunia terasakan pergi. Sahabat kan datang, jangan pernah kau bersedih, jangan pernah kau rasakan sepi, dunia terasa kan pergi, sahabat kan datangi, sahabat kan datangi, sahabat yang Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah. Iya mak, nanti lah. Ngapa Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh. Tanggung bah, nih lagi seru-serunya main game Udin nih. Udin. Anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh? Biarlah mak, banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah. Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah. Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun mak. Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar. Aduh mak, pedas mata Udin nih mak. Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti. Asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak yang untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, saat terasa berat-beratnya. Ku tahu
Florata pagi ini. Anda masih bersama Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI, kita masih di acara program Halo RRI dan sudah ada kembali yang bergabung siang hari ini pendengar. Saya hadirkan salah satu voice note ya yang sudah dikirimkan di WhatsApp Pro 1 RRI ND. Terima kasih Bapak. Terkait dengan kondisi air bersih di Renduwawo memang sampai dan saat ini memang cukup memprihatinkan. Nah, karena sekarang ini baru di akhir Juli. Karena susahnya air bersih itu mulai dari Juli sampai di Oktober atau pas yang mau mengakhiri musim panas itu. Kenapa begitu? Karena masyarakat di sini rata-rata petani dan kita Pemdes, kita sebagai pemerintah desa di masa saya dari 2019 sampai di 2025 kemarin itu setiap tahun kita ada bangun bakpa itu dengan daya tampung juga kecil juga, dia ukuran kecil. Kita bangun ke setiap kakak, tetapi yang jadi soal belum semua kakak itu memiliki bakpa itu penampung air hujan. Yang kebutuhan mendesak sekarang itu kita mohon bantuan supaya dengan BPBD, lingkungan hidup atau dinas terkait yang mungkin punya mobil tangki mungkin bisa bantu air bersih untuk saat ini atau dan beberapa bulan ke depan. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, keluhan dari Pak Kades Renduwawo ya, Bapak Theodorus Aru yang tadi sudah kita dengarkan bersama terkait dengan air bersih. Sangat diharapkan dari BPBD ya untuk lebih intens ya menyalurkan air minum bersih ke Desa Renduwawo ya, diperkirakan dari akhir Juli ya hingga Oktober nanti ini masyarakat di Desa Renduwawo ini belum memperoleh air bersih ya secara merata seperti itu ya. Dan kita terkait dengan ini kami mencoba untuk menghubungi Kepala BPBD Kabupaten Nagekeo sesaat lagi untuk menanggapi keluhan dari Kepala Desa Renduwawo Kabupaten Nagekeo Bapak Theodorus Aru. Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya terkait dengan keluhan dari Pak Kades Renduwawo ya dari Kabupaten Nagekeo, kami sudah mencoba untuk menghubungi Kalak BPBD Kabupaten Nagekeo Bapak Remi Jago yang siang hari ini juga sudah mengirimkan ya voice note-nya karena beliau berhalangan untuk dihubungi karena mengikuti rapat pada hari ini. Dan kita akan mendengarkan bersama tanggapan seperti apa dari Bapak Kalak BPBD Kabupaten Nagekeo, Bapak Remi Jago. Kalau menyangkut air bersih kita siap itu, karena kita ada tangki, tinggal dengan permohonan dari mereka apa semua itu kita tinggal layani. Karena dasarnya itu harus surat dari permohonan dari mereka. Yang menyangkut bantuan kekeringan itu kami siap. Kami ini kan sekarang kan orang mau minta-minta, saya bilang tidak, kami bantu ketika dari masyarakat yang butuh masalah kekeringan, kekurangan akibat dampak ini kemarau ini ya, ini menjadi tanggung jawab kami juga dengan dinas sosial. Dan itu kita sudah siap Bapak. Yang kita selama ini kita yang bantu setiap tahun atau hampir itu wilayah yang sama itu di Aceh Selatan dengan Dora.
Tanggapan dari Kalak BPBD Kabupaten Nagekeo sudah terjawab ya untuk keluhan dari Pak Kades Rendu Wawo Kabupaten Nagekeo yang sudah disampaikan dan sangat diharapkan untuk memasukkan surat ke dinas terkait dan dinas terkait ya siap ya untuk menyalurkan air bersihnya. Intinya ya dari kepala desa untuk mengajukan surat kepada Kalak BPBD agar desa Rendu Wawo ini bisa dialiri ya air untuk mengirim air bersih ya ke desa tersebut. Tuntas sudah pendengar RRI acara program Halo RRI untuk edisi hari ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Mari bersama membangun pelayanan publik yang lebih baik dan mari kita selalu menjembatani aspirasi masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi di lingkungan sekitar. Akhir kata, saya Christine Sendah, operator studio Budi Buku, pengarah acara Nikolaus Makumeli, dan juga gatekeeper Putri Hutami, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.